Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Huwa rabbu kulla syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hudatil ummah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wal akhwati rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya lah. Setelah apa yang kita minta di bulan Rajab dan Sya'ban untuk disampaikan kepada bulan Ramadan, telah Allah kabulkan, sehingga kita saat ini berada di awal-awal bulan Ramadan. Kemudian tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua selaku umatnya yang senantiasa menginginkan dan meminta syafaat beliau agar kita sama-sama nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wal akhwati rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh rahmat dan penuh ampunan ini, tentunya kita semua sudah mempunyai planning, sudah mempunyai rencana-rencana apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Tentunya di bulan Ramadan ini penuh akan keberkahan, penuh akan kelipat gandaan, penuh akan balasan-balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya, ada yang membedakan antara kita sebagai seorang muslim dan mereka sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang mendasar yang menjadi pembeda antara kita dan mereka adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam kebaikan, maka itu akan dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang mereka lakukan akan menjadi sia-sia nilainya dan hanya akan mendapatkan balasan dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin rahimakumullah, ikhwani wal akhwati fillah. Maka dari itu sudah patut bagi kita, setelah apa yang kita minta di bulan-bulan sebelumnya untuk disampaikan kepada bulan yang mulia ini, kita bersyukur kepada Allah, tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, namun kita aplikasikan rasa syukur kita kepada perbuatan-perbuatan yang tentunya bernilai ibadah. Yang membedakan kita dengan umat lain adalah setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan dinilai ibadah. Namun tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apakah ibadah itu akan diterima atau tidak? Ibadah sendiri memiliki dua syarat utama untuk diterima. Yang pertama adalah ikhlas, ikhlas dalam niatnya, ikhlas dalam pelaksanaannya, kemudian ikhlas dalam menyembunyikan amalan-amalan setelah kita melakukannya. Kemudian yang kedua adalah ittiba' atau mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulnya yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga apapun yang kita kerjakan kita memiliki tuntunan dan dasarnya. Kita tidak melakukan sesuatu tanpa arahan, kita tidak melakukan sesuatu tanpa penjelasan. Untuk itu, ikhwani wal akhwati, marilah kita awali perbuatan-perbuatan yang sedikit, yang kecil, yang remeh, sehingga nanti ke depannya harapannya adalah kita mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang banyak. Dalam bulan Ramadan ini, ikhwani wal akhwati fillah,
tentunya menjadi momen yang baik bagi kita untuk menjadikan setiap perbuatan kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, kita berikan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam sendiri menjadikan setiap perbuatan baik adalah perbuatan ibadah. Coba kita perhatikan bagaimana Islam mengatur kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita doa-doa dari setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Mulai dari bangun tidur ada doanya, bangun tidur pun ada, mau makan ada doanya, setelah makan pun ada, mau mandi ada doanya, setelah mandi pun ada, dan banyak lainnya. Semua itu telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Agar apa? Agar perbuatan yang kita lakukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah kepadanya. Berbeda halnya dengan umat-umat lainnya. Walaupun mereka mengerjakan hal yang sama, bangun tidur, makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Namun, yang terjadi adalah hanya sia-sia dan mendapat balasan di dunia. Sedangkan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak hanya mendapatkan balasan di dunia, namun kita punya tabungan untuk di akhirat kelak. Untuk itu, Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah, sebagai hiburan bagi orang-orang yang belum bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan ibadah yang besar, seperti halnya haji, umroh, dan sodakoh yang besar-besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah yang bunyinya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang kesimpulannya adalah, setiap perbuatan manusia, baik itu perbuatan taat kepada Allah atau perbuatan maksiat kepada Allah, itu semua akan mendapatkan balasannya, walaupun hanya seberat biji zarah. Ya. Kemudian di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita semua akan mendapatkan lipat ganda balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam perbuatan kebaikan maupun kemaksiatan kepada Allah. Jika kita membuat perbuatan taat kepada Allah, maka Allah lipat gandakan balasan kebaikannya. Begitu pula kebalikannya, Allah akan lipat gandakan balasan keburukannya, atau dosa-dosa kita dilipat gandakan jika kita memaksiatinya di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah. Jika kita tidak bisa meniatkan setiap perbuatan kita dengan doa-doa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, maka Rasulullah berpesan dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au qala aqta, yang artinya setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan dengan tidak mengucapkan basmalah, maka itu adalah sia-sia dan hilang berkahnya. Maka dari itu, minimal jika kita tidak hafal doa-doanya, tidak hafal niatnya, maka awalilah setiap perbuatan kita dengan lafaz basmalah, kemudian kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Agar apa? Agar setiap perbuatan kita dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wal akhwati fillah, kesimpulannya adalah, di bulan yang mulia ini saya menasihati diri saya sendiri dan memberikan nasihat kepada siapapun yang mendengarkan nasihat ini. Semoga kita semua dalam bulan yang mulia ini mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara menjadikan setiap perbuatan kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur terhitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.